Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya, sehat semuanya, tetap semua dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup? Ada apa dalam pembelajaran kali ini? Simak pembahasannya dalam video ini ya. Simak baik-baik dan perhatikan. Baik anak-anak, pada tema 5 kita sudah masuk pada pembelajaran ketiga dan masih pada subtema ke-1 ya. Tema 5 itu berjudul wirausaha, subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Pada pembelajaran ketiga ini terdapat muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran: siswa mengetahui sifat-sifat magnet. Kemudian siswa mengetahui tentang pengisian formulir. Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet itu diantaranya yaitu magnet dapat menarik benda magnetik yang terbuat dari logam ya. Benda magnetik itu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian sifat magnet yang selanjutnya adalah sifat magnet itu sendiri itu dapat hilang atau dapat dihilangkan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dipukul, dibakar, dan dialiri arus listrik. Jadi sifat magnet pada benda magnetik itu bisa hilang ya. Jadi sifat magnet pada magnet itu bisa hilang dengan cara dipukul-pukul, dibakar, atau dialiri arus listrik. Kemudian magnet juga mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet membentuk gaya magnet seperti ini. Jadi ini garis-garis ini merupakan medan magnet ya. Medan magnet adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah dua kutub yang sama, misalnya ini utara dan utara atau selatan dengan selatan, ya misalnya didekatkan ya kutubnya, jadi dua magnet yang kutubnya sama didekatkan itu akan tolak menolak. Sedangkan kutub yang berbeda, misalnya utara, kutub utara dan selatan, jika didekatkan akan tarik menarik. Seperti itu. Mungkin itu tentang magnet. Sekarang kita masuk formulir. Mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari sering melihat atau pernah melihat formulir ya. Bahkan mungkin pernah mengisi formulir itu. Mungkin pada saat mendaftar sekolah, mendaftar klub ya misalnya. Pada saat pendaftaran ya, ikut kursus atau ikut menjadi anggota. Kalau ke bank ya misalnya itu ada, kita biasanya dikasih formulir untuk diisi. Apa sih formulir itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir diartikan sebagai surat isian atau lembar isian. Lembar isian mengenai informasi pendaftaran. Jadi formulir merupakan lembaran isian mengenai informasi pendaftaran. Fungsi dari formulir, ini fungsinya formulir pendaftaran ini salah satunya adalah sebagai bentuk bahwa seorang sudah mengikuti suatu acara atau kegiatan. Contoh formulir. Jadi ada formulir pendaftaran saat ikut kursus, formulir pendaftaran di sekolah ataupun kampus ya. Formulir kartu anggota, formulir daftar riwayat hidup,
formulir Western Post, formulir isian bank, dan lain sebagainya. Petunjuk pengisian formulir. Jadi kalau mengisi formulir itu biasanya di situ ada isian ya, kolom-kolom isian yang kita disuruh untuk mengisi identitas diri, misalnya nama, tanggal lahir, alamat ya. Nah, itu cara mengisinya gimana? Yaitu salah satunya yang pertama, isi formulir dengan menggunakan nama lengkap, tulis setiap kata dengan jelas ya. Yang jelas ya. Karena kalau nggak jelas nanti orang yang memberikan formulir tadi membacanya juga kurang paham ya. Kemudian, tuliskan alamat rumah atau alamat sekolah secara lengkap. Tuliskan nama orang tua dan nomor telepon jika diperlukan. Bubukan tanda tangan disertai nama lengkap. Ya, biasanya di bawah pojok kanan bawah itu ada kolom tanda tangan yang mengisi formulir ya. Jadi kamu tanda tangan di situ dan kamu isi. Nah, perhatikan huruf kapital. Ya. Dalam mengisi formulir, huruf kapital biasanya digunakan pada apa? Yang pertama dalam menulis nama di awal, menulis nama misalnya ya. Kemudian di tempat, suatu tempat atau nama geografi. Nama geografi itu nama suatu tempat atau wilayah dalam jadi misalnya kalian lahir di Jakarta, makanya di Jakarta J-nya harus huruf besar seperti itu. Jawa Timur, kota Surabaya itu harus diawali huruf besar. Nama geografi, jadi nama suatu tempat atau daerah. Biasanya ada di peta itu kan, huruf besar. Itu nama geografi. Tanda baca yang sering digunakan dalam pengisian formulir seperti titik 2, koma, dan tanda sambung ya. Perhatikan tanda baca saat mengisi formulir. Biasanya ada tanda titik 2, tanda koma, dan tanda penghubung. Kapan diperlukan tanda-tanda ini? Tanda baca ini. Yang pertama, tanda titik 2 biasanya untuk digunakan dalam sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian itu pemisahan seperti ini ya, misalnya ketua titik 2 ini namanya atau nama titik 2 siapa gitu ya. Kemudian tanda koma biasanya dipakai di antara nama dan alamat, misalnya namanya siapa nih, Bapak Budi Utama, koma, alamatnya Jalan Karang Menjangan 2 nomor 9, Gubeng, dan seterusnya. Bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama, tempat, dan wilayah atau negara yang ditulis berurutan. Itu tanda koma. Kemudian tanda penghubung, strip, ya biasanya digunakan untuk menulis tanggal seperti ini ya. Jadi ini tanggal, bulan, tahun. Nah ini contoh formulir ya, ada nama, tempat tanggal lahir, identitas diri ya, semuanya ya. Nah dari data formulir ini kita bisa peroleh data seperti ini. Nah biasanya di pojok sini ada tanggal dan nama. Tanggalnya yaitu tanggal saat mengisi formulir itu. Ini tempatnya. Misalnya kalau di Tangerang ya di sini Tangerang, kalau ini kebetulan di Semarang ya Semarang. Itu ya. Nah, itu pembahasan tentang tema hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran matematika. Baik, untuk matematika pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada menghitung luas lingkaran. Kalau sebelumnya kita belajar tentang keliling lingkaran, sekarang kita belajar tentang luas lingkaran. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menentukan luas lingkaran jika diketahui diameter dan jari-jarinya. Rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan
pi R pangkat 2. Ya. Atau bisa juga L sama dengan pi R kuadrat dibacanya ya. Kalau memakai diameter, di depan pi ditambahin 1/4 ya. Dikalikan 1/4. Jadinya nanti rumusnya L sama dengan 1/4 pi D pangkat 2. Ya. Namun yang paling sering digunakan yaitu yang rumus yang ini, yaitu L sama dengan pi R kuadrat. Untuk keterangannya, L itu sama dengan luas ya. Pi yaitu 22/7 atau 3,14. Bagaimana cara penggunaannya sudah Bapak sampaikan pada waktu pembahasan mencari keliling ya. R yaitu jari-jari, D itu diameter. Mungkin sampai sini sudah cukup jelas ya tentang rumus lingkaran. Ya, L sama dengan pi R pangkat 2. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, tentukan luas lingkaran berikut. Ini ada sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Kita disuruh untuk menentukan luas lingkaran. Ya, diketahui R sama dengan 14 cm. Kita tulis dulu ya. Kemudian kita tulis rumusnya. L sama dengan pi R pangkat 2. Nah, 14 itu adalah kelipatan dari 7 ya. Maka kita memakai pi yang 22/7. Kita masukkan angka-angkanya, pi-nya 22/7. R-nya adalah 14. 14 pangkat 2. 14 pangkat 2 artinya 14 kali 14 ya. Jadi 22/7 kali 14 kali 14. Hasilnya berapa? 616. 7-nya bisa dicoret dengan 14. 7-nya jadi 1. 14-nya jadi 2. Nah, kita kalikan. 22 kali 2 kali 14. Hasilnya 616. 616. Dalam satuan luas itu yang perlu kamu ketahui itu ditambahin pangkat 2 ya di belakangnya, misalnya cm jadi cm persegi, namanya dibacanya cm persegi. Baik, lanjut soal selanjutnya. Nah, sebelumnya, Bapak mau mengingatkan ya, dalam sebuah lingkaran itu biasanya ada potongan-potongan ya, bagian-bagian lingkaran. Dulu sudah pernah kalian lihat di pembahasan tentang pecahan mungkin ya. Dulu kelas 3, kelas 4 ya, kelas 3 mulai kita belajar pecahan, kelas 4 belajar pecahan ya. Itu biasanya kalian melihat gambar sebuah lingkaran yang diarsir bagiannya. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, diarsir bagiannya seperti ini. Nah, kita juga bisa menghitung luas bagian atau pecahan dari suatu lingkaran tersebut. Misalnya ini gambar seperti ini berarti setengah lingkaran ya. Gambar yang diarsir kuning ini itu artinya setengah lingkaran. Gambar yang diarsir kuning yang di sini itu artinya 1/4 lingkaran. Di sini 1/3 lingkaran, seperti ini 3/4 lingkaran. Tentunya kalian masih ingat ya tentang pecahan ya. Nah, bagaimana menghitung luas yang diarsir ini? Karena ini masih berhubungan dengan lingkaran ya. Tentunya masih berhubungan dengan menggunakan rumus lingkaran. Apa bedanya dengan satu lingkaran penuh? Jadi beda. Kita langsung aja ke contoh soal biar kamu langsung tahu perbedaannya. Setengah lingkaran ya, setengah lingkaran seperti ini. Ya, ini setengah lingkaran ya. Coba perhatikan gambar yang tadi. Ini setengah lingkaran. Kalau ini berdiri, kalau yang ini
Nah, miring atau tidur ya, lingkarannya ya, yang dipotong ya. Jadi seperti ini kelihatannya, tapi sama-sama setengah lingkaran. Diketahui setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran ini dengan D sama dengan 20 cm. Ini D-nya yang diketahui ya. D bukan R, karena dari keliling yang sini sampai keliling melewati titik pusat. Yang ditanya luas bagian lingkaran tersebut yang di arsir hitam ini, karena ini setengah lingkaran ya. Nah, kita tulis dulu D sama dengan 20 cm. Nah, supaya lebih mudah maka kita menggunakan rumus luas lingkaran yang L sama dengan pi R pangkat 2. Makanya D-nya kita ubah aja menjadi R. Kita cari R-nya dulu atau jari-jarinya dulu. Tinggal kita bagi 2 ya. D sama dengan Bapak ulangi, R sama dengan D dibagi 2 atau 20 dibagi 2, yaitu 10 cm. Itu R-nya. Baru kita masukkan ke rumus. Nah, berhubung ini setengah lingkaran, setengah kan 1/2, maka di depan rumus lingkaran kita kalikan 1/2 ya. Ini 1/2, jadi 1/2 kali pi R pangkat 2. Itu kalau rumus lingkarannya saja kan L sama dengan pi R pangkat 2, nggak ada setengahnya. Berhubung ini yang mau dihitung setengah lingkaran, maka kita tambahkan setengah di sini atau dikalikan setengah di sini ya. Ya. Setengah pi R pangkat 2. Nah, kita masukkan angka-angkanya. R-nya kan tadi udah ketahui 10 ya. Jadi 1/2 kali, karena 10 ini bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang 3,14. 3,14 kali 10 kali 10. Nah, 10 kali 10 bisa kalikan dulu 100 ya, 100. Berarti ini 3,14 kali 100, komanya jadi dihilangin karena 100 kan nolnya 2. Sedangkan di belakang komanya ini ada 2 angka, maka ini bisa impas, bisa dijadikan 314 hasilnya ya. Nah, 314 baru dikalikan 1/2 atau 314 dibagi 2. Hasilnya seperti ini. Atau bisa juga kita coret nih 2-nya, biar nggak bagi ya, biar kalian tidak membagi, kita coret 2 dengan 10. Ini jadi 1, ini jadi 5. Nah, kita kalikan 3,14 kali 5 kali 10. Hasilnya 157 cm Bapak ulangi. 157 cm persegi ya. Ini bacanya persegi. Karena satuan luas. Sampai di sini mungkin kalian bisa pahami lagi ya, sambil dilihat-lihat. Ya, ini tadi caranya mencoretnya. Kalau kalian ini jadi 5 ya, ya, tinggal kalian mengalihkan. Ya, kemudian contoh soal kedua, ini kalau gambar seperti ini, artinya ini adalah 3/4 lingkaran. 3/4 lingkaran. Kita lihat gambarnya yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini 3/4 lingkaran ya. 3/4 lingkaran. Sama gambarnya seperti gambar yang tadi. Kita disuruh untuk mencari luasnya. Bagaimana caranya? Sama kayak tadi, cuman di depan rumus lingkarannya kita kalikan 3/4. Kita tulis dulu diketahuinya 3/4 lingkaran dengan R sama dengan 14. Ini R ya. Ini R ini. Ini dari keliling sampai titik pusat garisnya. Jadi ini R 14 cm. Yang ditanya adalah luas bagian lingkaran. Jawab. 3/4 kali pi kali R pangkat 2. Kita masukkan angka-angkanya. Karena ini R-nya 14, maka ini kelipatan 7. Maka kita pakai yang pi sama dengan 22/7. 3/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Nah, ini hasilnya 462.
Ya, itu. Mungkin kalian bisa ini lagi ya, belajar-belajar lagi supaya kalian lebih paham. Kalian bisa latihan soal sendiri karena di buku kalian banyak contoh-contoh soal, bisa kalian coba kerjakan lagi ya. Mungkin itu dulu dari Bapak untuk materi pada kesempatan kali ini. Terus belajar, terus berlatih di rumah untuk pelajaran matematika. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Terima kasih.